Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan Resapi GKJ Margoyudan. Kiranya saat ini kasih Tuhan selalu menyinari di dalam kehidupan kita. Mari saudara-saudaraku, sebelum kita menerima sapaan firman Tuhan, kita masuk hadirat Tuhan untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Allahku, Allah yang Maha Kasih lagi penyayang, izinkan kami datang, tunduk kepala di hadapan-Mu untuk berdoa Tuhan, dengan membawa dosa-dosa kami. Kiranya Engkau mengampuni kami, dan kami pun juga mengampuni saudara-saudara kami yang bersalah kepada kami. Tuhanku, Allahku yang Maha Kasih, izinkan kami duduk sejenak untuk menerima sapaan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, sapalah kami untuk bekal di hari ini, supaya kami bisa melakukan aktivitas kami selalu bersama-Mu. Terima kasih Yesus. Doa ini hanya kami naikkan di dalam satu nama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini sapaan firman Tuhan dengan tema lebih putih dari salju. Namun bacaannya di dalam Lukas 7 ayat 36 sampai 39. Demikian firman-Nya. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia berdiri di belakang Yesus, dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyikanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Demikian firman Tuhan, kiranya yang mendengarkan dan menyimpan di dalam hatinya dan melakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, tujuannya ini supaya semua orang percaya ini mengakui dosa-dosanya dan mau dipulihkan dari total dosanya total. Saudaraku yang terkasih, apakah Anda mengenal rangkaian kata-kata yang menuntun kehidupan doa banyak orang Kristen atau orang percaya? Saudaraku, adoration itu penghormatan kepada Allah. Confession itu pengakuan dosa. Thanksgiving, ucapan syukur atas berkatnya. Supplication, permohonan untuk dipulihkan. Saudaraku kekasih Kristus, dalam Lukas 7 kita bertemu dengan wanita yang mencurahkan pengabdiannya kepada Yesus Kristus. Dalam banyak
cara, namun untuk disebutkan, tetapi Allah memastikan kasih-Nya kepada Tuhan tercatat selamanya dalam firman-Nya. Pada jamuan malam, Ia datang diundang oleh orang Farisi yang diadakan bagi Yesus. Wanita dipandang mudah, rendah sekali oleh sang tuan rumah karena dosa-dosanya yang banyak, perempuan sundal itu. Namun perempuan seorang berdosa ini membasahi kaki Yesus dengan air matanya, menyikanya dengan rambutnya, mencium kakinya dan meminyaki dengan minyak wangi. Dan perbuatannya itu mengikuti rangkaian kata-kata yang saya sebut di atas. Saudaraku, dia datang dengan kesungguhan hati dan menyesali dosa-dosanya. Dia mencari Yesus. Kebetulan dia mendengar bahwa Yesus datang diundang oleh orang Farisi itu. Dengan cepat ia datang akan menemui Yesus. Rangkaian yang ditunjukkan kepada perempuan ini adalah adoration. Ia menghormati Yesus. Confession. Sebagai orang berdosa, mungkin ia seorang pelacur. Ia menyadari bahwa dosa-dosanya banyak dan ia mengakuinya dengan rasa menyesal yang mendalam, yang sejati. Kesedihannya yang sepenuh hati dan menyerahkan dengan penyerahan yang murni. Thanksgiving, ia mencurahkan rasa syukurnya kepada Tuhan yang penuh pengampunan dan mau memberikan atau membersihkan dosa-dosanya dan mau memulihkan hidupnya dan membalikkan dia untuk utuh kembali. Supplication, mungkin ia mengucapkan kata-kata permohonan pengampunan, suatu pemberian yang sejati. Ia terima dan dia berkata, dosamu telah diampuni. Saudaraku yang terkasih, perempuan tanpa nama atau disebut juga perempuan sundal ini, benar-benar dia datang kepada Yesus untuk dipulihkan kembali. Tuhan tahu isi hatinya. Dia datang lalu menangis di kaki Yesus. Dia lalu mengusap kaki Yesus dengan rambutnya. Rambut bagi wanita adalah mahkota yang diberikan kepada Tuhan untuk menyika kakinya. Dia mencium lalu meminyaki dengan minyak. Ini tandanya dengan benar-benar mohon pengampunan yang sejati. Sehingga Yesus melihat apa yang dilakukan perempuan itu. Dia mengerti bahwa ia benar-benar bertobat untuk dipulihkan dosanya. Maka Yesus berkata, dosamu telah diampuni. Dengan lega dia. Dan ini yang dikatakan bahwa meskipun dosamu merah seperti kermisi, tetapi bisa menjadi putih seperti salju. Kalau di sini dikatakan lebih putih dari salju. Benar, pengampunan yang dipulihkan itu lebih putih dari salju. Saudaraku yang terkasih, kejadian ini nyata benar. Mari saudaraku, apa yang dilakukan di dalam penghormatan dan juga dalam penyembahan, pencurahan kepada Allah. Dan juga dia minta dipulihkan, sudah diizinkan Tuhan. Mari saudaraku,
camkan di dalam hati kita, dan kita lakukan apapun seperti perempuan tanpa nama ini yang telah diampuni Tuhan. Dan Tuhan berkata dengan lega dia mendengar, dosamu telah diampuni. Haleluya. Kiranya renungan ini bermanfaat bagi kehidupan kita. Jikalau kita merasa berdosa, segeralah kita datang kepada Tuhan. Dan dosamu lebih putih. Dosa yang telah diampuni tadi lebih putih dari salju. Terima kasih. Haleluya.